video sebelum ini, saya mencoba memberikan wacana baru mengenai pemahaman Erikson terhadap pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, di sana saya akhiri video itu dengan sebuah fenomena yang mungkin terjadi sehari-hari, yaitu bagaimana anak kita mungkin ngambek, nangis sebelum berangkat sekolah. Bagaimana cara mengatasinya ala Erikson. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat KW Terapi, kampung terapi yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Hari Dewanto. Saya masih berada di Renotel Bogor. Itu ada sebuah acara. Nah, kejadian yang tadi saya sampaikan, fragmen yang saya sampaikan tadi, kemungkinan besar pernah kita alami sebagai orang tua. Anak yang sudah rapi, berdandan dengan cantik, dengan kuncir-kuncirnya yang lucu, sudah membawa bekal, membawa tas. Ketika mau diajak naik motor atau masuk ke dalam mobil, berangkat, tiba-tiba saja duduk, ngambek. Dan yang kita tahu, fenomenanya menangis. Apa yang kita lakukan? Rata-rata orang tua biasanya yang pertama kali adalah ada perasaan kesal. Apalagi kalau Anda juga mau sekalian berangkat ke kantor. Kemudian apalagi yang biasanya kita lakukan? Yang paling umum adalah kita akan menyuruh anak tadi diam. Dimulai dengan bujukan. Diam ya nak, diam ya cantik. Anak itu tetap menangis. Maka mulai meninggi suara Anda. Bisa diam nggak? Bahkan mungkin ada di antara Anda yang mulai menggunakan kekerasan fisik, dicubit lah, dipukul lah, atau mungkin dengan kekerasan verbal. Dasar anak tak tahu diuntung, nggak tahu apa papa ini mau meeting. Mungkin itu terjadi. Hasilnya bagaimana dengan semua yang Anda lakukan tadi? Apakah berhasil atau tidak? Saya yakin lebih banyak tidak berhasilnya, dan itu membuat Anda semakin kesal. Hari-hari Anda menjadi berantakan karena bingung work balance life-nya mau yang mana, pekerjaan atau keluarga. Pertanyaan sederhananya adalah kenapa anak itu Anda suruh diam tidak mau diam. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah, sebenarnya ketika anak Anda melakukan aksi tadi, apa yang dia inginkan? Atau saya ganti pertanyaannya, ketika anak Anda menangis itu, dia ingin diam atau ingin menangis? Iya benar, dia ingin menangis, kok disuruh diam dia nggak mau. Nah, kalau menggunakan pendekatan Eriksonian, yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa Erikson itu sangat jeli mengamati tanda-tanda trans alamiah atau natural hypnosis condition, maka Erikson menyarankan untuk langsung mengkonversinya dalam bentuk-bentuk sugesti-sugesti terselubung atau embedded command. Nah, apa saja tanda-tanda trans alamiah? Salah satunya adalah air mata keluar. Keluarnya air mata anak kita, entah alasan apa yang mau berangkat sekolah tadi, tentunya bukan segala sesuatu perilaku yang dia niatkan. Dia tidak meniatkan itu. Tapi karena satu dan lain hal yang tidak bisa dikeluarkan komunikasinya, keluarlah air mata. Suara terisak-isak, bahu tergoncang-goncang. Itu tanda-tanda fisik trans alamiah. Maka kalau kita memahami konsep-konsep Eriksonian, kita tidak akan menyuruhnya untuk berhenti menangis. Karena menangis itu sendiri adalah sebuah persepsi kita, sebuah istilah untuk keluar air mata, suara terisak, bahu tergoncang. Erikson menawarkan amatan-amatan tanda trans yang dalam beberapa terminologi dikenal sebagai pacing.
atau menyelaraskan. Kalau selama ini mungkin Anda mengenali pacing, ada mirroring, ada matching, baru kali di leading. Erikson menawarkan satu lagi yang namanya reporting. Reporting itu melaporkan. Karena Erikson memiliki prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di depan kita yang dibawa oleh klien adalah data atau sumber daya, maka manfaatkan saja sumber daya itu. Semuanya sumber daya, termasuk keluar air mata, pisakan, bahu itu sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Maka kalau menggunakan gaya Erikson, begini cara mengatasi anak kita yang ngambek tadi. Yang pertama, kendalikan diri dulu, tarik nafas. Kita bisa mengatakan begini, anakku cantik, papa melihat air matamu keluar. Dan papa melihat juga bahumu tergoncang-goncang. Papa juga mendengar ada isakan tangis yang semakin lama semakin keras. Kamu menangis, nak. Anakku, kalau memang kamu sedang ingin menangis sekarang, menangislah. Apalagi kalau menangis itu membuat perasaanmu semakin lega, menangislah. Nah, itu tahapan pertama, tahapan mengenali dulu tanda-tanda trans dengan teknik yang namanya pacing, dengan cara reporting. Kalau sudah, kita akan kemudian utilize atau leading, atau memberikan sugesti, atau kemudian menginisiasi kondisi trans selanjutnya dengan bahasa-bahasa hipnotik atau hypnotic language pattern. Hypnotic language pattern yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kasus tadi itu adalah jika X maka Y, semakin X semakin Y. Anakku, papa mendengar suara isakanmu semakin keras. Papa melihat intensitas tangisanmu semakin kencang. Tidak tahu kenapa, semakin kencang tangisanmu, kok semakin lega perasaan hatimu. Semakin X, semakin Y. Bisa dilanjutkan lagi nanti, semakin X berkurang Y. Dan semakin keras tangisanmu, mulai berkurang beban perasaan yang sedang kamu rasakan pagi ini, anakku. Kemudian nanti bisa berkurang X semakin Y. Dan ketika suara isakanmu mulai menurun, mulai berkurang, semakin lega juga perasaanmu. Kemudian diakhiri dengan berkurang X, berkurang Y. Dan ketika suara tangisanmu mulai mengecil, mulai mengurang, air matamu juga mulai menyusut, berkurang juga semua beban perasaan yang sedang kamu alami pagi ini. Lanjutkan dengan yes tag, bukan begitu, bukan. Bisa lagi, jika X maka Y. Maka jika ini semua sudah selesai, sudah saatnya kamu berangkat sekolah. Papa tetap mengantar kamu. Ayo anakku cantik. Sahabat KW Terapi dan kampung NLP yang berbahagia, dengan teknik yang seperti ini, maka hidup Anda enak, tenang, tidak berantakan. Karena akhirnya si anak ini mau. Nah, mungkin di lain waktu terjadi juga kasus yang berbeda. Entah karena suatu hal, atau mungkin istri Anda minta sesuatu nggak dikasih dan dia menangis. Apakah bisa kita selesaikan dengan cara yang sama? Sebentar dulu, keluarnya air mata istri Anda itu disengaja atau tidak, atas tendensi tertentu atau tidak, diniatkan atau tidak. Kalau diniatkan berarti itu perilaku sadar. Nah, kalau perilaku sadar mungkin caranya berbeda. Kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.